Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dina Febriana Septani, Diva Dwi Riyadi, Elisnia Juwantini, Fauziah Fitriani Herianti, dan Septinur Syahida. Kami di sini akan menjelaskan tentang peta lingkungan setempat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari peta. Peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam skala tertentu yang dituliskan dalam bidang datar. Nah, adapun ilmu yang mempelajari pembuatan peta yang disebut dengan kartografi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari peta. Yang pertama itu ada judul peta. Peta harus memiliki judul untuk mengetahui isi dan jenis peta yang dibuat atau yang sedang dibaca. Nah, penempatan nama peta bisa disimpan di mana saja asal tidak mengganggu peta utama. Nah, di sini penulisan petanya itu ada di bagian bawah. Nah, tulisannya terlihat lebih besar dan juga terlihat jelas seperti itu. Yang kedua ada skala. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, menurut kartografi ada 3 macam skala. Yang pertama itu ada skala pecahan atau numerical scale. Numerical scale itu adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya di lapangan untuk penampakan yang sama. Yang kedua ada skala grafik atau graphic scale, yaitu skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi-bagi dalam bagian sama dan setiap bagiannya menunjukkan kesatuan panjang yang sama pula. Yang ketiga ada skala verbal, yaitu skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai dengan jumlah mil di lapangan. Nah, negara yang menggunakan skala verbal ini yaitu negara Amerika. Komponen peta yang ketiga yaitu legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di sini terlihat ya contoh daripada legenda pada peta administratif ini. Ada di bagian sebelah kiri. Nah, di situ memuat keterangan di mana keterangan itu berisi tentang ciri warna dan juga nama daerah seperti itu. Nah, adapun contoh legenda yang lainnya yang mungkin biasa ditemui misalnya ada tanda segitiga merah yang menandakan gunung berapi, atau ada segitiga hitam yang menandakan gunung api tidak aktif atau mati. Yang selanjutnya ada mata angin. Mata angin di sini berfungsi untuk menunjukkan suatu arah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, dengan petunjuk arah, kita bisa mengetahui arah pada peta tersebut. Next, ada tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan di sini sangat diperlukan atau menjadi salah satu komponen yang penting karena menyangkut keadaan atau data tertentu yang mudah berubah. Karena di suatu tempat atau daerah pasti mengalami perubahan. Nah, dengan dicantumkannya tahun pembuatan, maka mempermudah pembaca mengetahui kondisi atau keadaan daerah tersebut sesuai dengan tahun yang tercantum. Yang selanjutnya ada sumber data. Nah, sumber data perlu dicantumkan agar pembaca mengetahui sumber pembuatan peta. Nah, ada suatu badan yang bertugas menyediakan peta dasar, yaitu Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional. Yang selanjutnya ada inset. Inset ini menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Nah, tujuan dari inset ini adalah untuk memperjelas salah satu bagian dari peta dan lokasi yang penting, tapi kurang jelas pada peta. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya.
Garis tepi digunakan untuk membuat peta wilayah agar tepat di tengah-tengahnya. Kemudian selanjutnya ada warna. Pemberian warna pada peta berfungsi untuk mencirikan keadaan objek tertentu, seperti biru menggambarkan laut atau perairan, hijau menggambarkan dataran rendah, kuning menggambarkan dataran tinggi, coklat menggambarkan gunung atau pegunungan yang tinggi, putih menunjukkan puncak pegunungan salju, dan merah menggambarkan bentang hasil budidaya manusia. Kemudian selanjutnya ada garis astronomis. Garis astronomis diperlukan untuk menentukan lokasi suatu tempat. Pada umumnya, garis astronomis diletakkan di tepi garis dengan ditunjukkan oleh angka derajat tanpa membuat garis bujur atau garis lintangnya. Selanjutnya, pemberian huruf. Pemberian huruf atau lettering merupakan segala tulisan dan angka-angka yang tercantum pada peta. Kegunaannya untuk mempertegas arti simbol-simbol pada peta. Ketentuannya adalah jenis huruf untuk judul peta dibuat tegak dengan huruf cetak yang besar. Kenampakan alam seperti sungai, laut, rawa, dan danau menggunakan huruf miring dan bersirip. Lalu, untuk penulisan sungai ditulis memanjang sesuai alur sungai dan jenis tulisan miring. Kemudian legenda ditulis dengan huruf cetak yang kecil. Lalu selanjutnya yaitu kota-kota besar ditulis dengan huruf tegak dan cetak, tapi lebih kecil dari judul peta. Sedangkan untuk kota-kota kecil ditulis cetak juga, namun ukurannya harus lebih kecil. Lalu yang terakhir ada proyeksi peta. Pada prinsipnya, proyeksi adalah usaha mengubah suatu bola atau bidang lengkung ke bentuk bidang datar dengan persyaratan bentuk yang diubah harus tetap sama, luas permukaan yang diubah harus tetap, dan jarak antara satu titik dengan titik yang lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Membaca dan menganalisis peta. Membaca peta dapat diartikan sebagai usaha untuk mempelajari atau mengetahui medan yang berupa kenampakan-kenampakan yang ada di permukaan bumi dengan melalui peta. Tegasnya, melalui simbol-simbol yang ada pada peta. Untuk dapat membaca peta dengan baik, kita harus memiliki kemampuan yang baik juga. Di antaranya yaitu kemampuan membayangkan, yaitu dengan cara melihat simbol yang ada dan dengan membayangkan bagaimana keadaan medan yang sebenarnya. Kemudian, ketajaman menganalisis. Kita harus dapat menganalisis setiap kenampakan yang dapat digambarkan di dalam peta, baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan. Kemudian, latihan yang teratur. Latihan ini bukan hanya dilakukan di dalam ruangan, tetapi juga harus berani untuk melakukannya di luar ruangan atau langsung di medannya. Tujuannya yaitu untuk melihat dan mengecek keberanian daripada pembacaan dan interpretasinya. Kemudian ada pengetahuan secara umum. Hal ini perlu dimiliki karena peta memuat berbagai kenampakan, sedangkan maksud pembedaan peta sesuai dengan kepentingan tertentu yang harus sering memperhatikan berbagai hal. Oleh karena itu, kita harus memiliki pengetahuan secara umum. Membaca peta dapat diajarkan dengan ungkapan yang berupa titik-titik, garis-garis, simbol-simbol, dan warna-warna yang terdapat dalam peta yang merupakan bahasa peta. Menganalisis peta merupakan tingkatan tersulit untuk mengungkapkan peta, karena kegiatan itu biasanya memerlukan informasi lain yang ada dari luar peta. Biasanya hal yang dapat dianalisis itu berupa menentukan batas, menentukan order sungai, menentukan tipe untuk lahan, menentukan tipe bahaya alam yang berpotensi di suatu lahan, dan lain sebagainya. Cara membuat peta. Nah, cara membuat peta itu yang pertama merancang peta. Nah, merancang peta itu menentukan besar peta, menentukan seluruh besar peta yang akan dibuat. Apakah membuat seluruh permukaan bumi atau hanya beberapa wilayah saja. Yang B, menentukan perbandingan daratan terhadap air pada peta. Nah, yang C-nya menentukan apa saja yang akan ada di dalam peta. Yang kedua, menggambar peta. Yang menggambar peta, poin A-nya itu gambarlah garis bentuk daratan. Hal ini akan membuat peta menjadi lebih realistik. B, tambahkan jalur air. C, tambahkan detail pada daratan. D, tempatkan negara-negara atau kota-kota. E, tambahkan warna pada peta. F, beri label pada peta agar tidak membingungkan ketika melanjutkan yang lainnya.
3. Menambahkan informasi. A. Menunjukkan simbol atau warna yang akan digunakan untuk peta. Tuliskan skala yang digunakan, misal 1 cm banding 100 km. C. Tunjukkan